Assalamualaikum, hai teman-teman, bunda-bunda, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan semangat terus dengan rutinitasnya. Nggak terasa udah di awal bulan lagi ya teman-teman. Pastinya harus semangat dengan segala aktivitasnya, seperti rutinitas budgeting ini. Biasa aku lakukan di tiap bulan mengatur keuangan sesuai kebutuhan keluarga kami. Dan sebelumnya tidak ada niat ria ataupun pamer, ini hanya sekedar sharing. Semoga video ini bisa bermanfaat dan kita bisa sama-sama belajar mengatur keuangan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Aku awali dulu dengan evaluasi budget Juli kemarin. Dari pos belanja mingguan dapat sisa dari pos minggu kedua sebesar 20.000. Untuk pos belanja bulanan ngepas budgetnya ya, jadi nggak ada sisa. Lanjut dari pos gas dan galon, ini ada sisa 2.000. Untuk yang kembalian receh kemarin aku langsung simpan ke toples koin. Untuk pos listrik, pulsa ini juga udah kosong karena budgetnya emang ngepas juga. Dan dari pos BBM masih dapat sisa 10.000. Jadi biasanya untuk besar budget dari setiap pos aku anggarkan sesuai kebutuhan ya teman-teman. Kalau misalnya pas evaluasi masih dapat sisa, ya seperti bonus aja ya teman-teman. Karena kan kadang pas belanja tuh dapat harga lebih murah atau stok dari sebelumnya tuh masih ada. Dan juga dapat dari uang kembalian. Dan karena memang untuk beberapa kebutuhan di tiap bulan itu bisa berbeda penggunaan budgetnya. Makanya untuk pos-pos kebutuhan ini aku kategorikan di pengeluaran tidak tetap. Selanjutnya untuk pos keperluan pribadi, ini budgetnya udah kosong, terpakai semua ya, dan untuk pos fund juga nggak ada sisa. Dan memang jarang banget dari pos fund ini dapat sisa ya teman-teman. Dan untuk dana tak terduga tadi masih ada sisa 20.000. Kemarin aku pakai 60.000 untuk tambahan uang pegangan. Dan untuk uang pegangan itu dikasih oleh Pak suami dari penghasilan tambahan ya teman-teman. Jadi biasanya dari uang pegangan itu aku pakai untuk keperluan pribadi atau kebutuhan di luar budgeting. Alhamdulillah dari budgeting Juli ini masih dapat sisa 52.000. Budget sisa ini bisa untuk dana jaga-jaga atau tambah buat ngisi tabungan. Dan lebih seringnya itu aku pakai buat isi tabungan receh untuk memenuhi beberapa kebutuhan yang tidak mendesak. Lanjut aku akan cek untuk pos dari kategori pengeluaran tetap. Untuk dana servis dari budget 50.000 ini masih ada sisa 25.000. Dan untuk budgeting Juli ini ada pos yang over budget lagi ya. Jadi untuk dana kesehatan itu aku over budget sampai 40.000. Kemarin butuh budget lebih untuk beli obat tetes mata dan juga vitamin. Jadi aku pakai dulu dari uang usaha, nanti tinggal ganti dari pos sisa di binder saving. Untuk sinking fund, pos iuran dan dana sosial itu udah kosong. Budget dana sosial itu juga ngepas banget, tapi alhamdulillah nggak sampai over budget lagi. Dan semua pos sudah kosong, siap diisi untuk budgeting bulan Agustus. Untuk sisa dari pos dana servis tadi aku mau simpan ke binder ini. Aku akan tambahkan untuk budget di sisa dana servis ya, karena kebetulan nanti di bulan Oktober itu akan ada pengeluaran. Jadi sama seperti tabungan, untuk pos ini diisi dan bisa dipakai sewaktu-waktu sesuai kebutuhan ya teman-teman. Ini aku catat dulu dapat tambahan 25.000 dan sekarang untuk saldonya jadi 125.000. Jadi untuk pos sisa dana servis ini bulan depan akan selalu dapat budget 50.000 sampai di bulan Oktober nanti. Lanjut ini aku mau ambil 40.000 dari pos dana kesehatan untuk ganti yang over budget tadi. Dan ini saldonya 220.000. Aku kurangin 40.000 ya teman-teman. Dan sekarang untuk saldonya tinggal 180.000. Untuk pos-pos sisa di binder ini bisa juga dipakai untuk dana darurat versi bulanan. Jadi kalau butuh budget pengeluaran darurat yang nggak terlalu besar bisa pakai dari pos ini. Dan ini aku hitung jumlah uangnya udah sesuai catatan dan aku ambil sebesar 40.000. Meski evaluasi budgeting kali ini over budget lagi, nggak apa-apa.
Tetap harus semangat karena untuk pengeluaran berlebih ini juga karena ada hal yang tidak terduga ya teman-teman. Karena sakit dan butuh buat beli obat, dan yang terpenting sudah ada budget atau dana untuk tambahan jika terjadi over budget. Dan untuk evaluasi budgeting Juli udah selesai. Lanjut aku mau buat rencana anggaran untuk bulan Agustus 2024. Seperti biasa, tiap di akhir bulan sebelum terima penghasilan, aku akan catat dulu rencana anggarannya dari berapa total income, kategori posnya, dan berapa besar budgetnya. Di catatan kali ini aku pakai tema warna merah, jadi tiap bulan dengan tema warna yang berbeda agar tidak bosan dan juga sedikit lebih menarik dilihat. Aku juga kasih hiasan stiker. Pokoknya dibuat sesukanya aja ya teman-teman, biar tiap kali budgeting terasa menyenangkan. Untuk budgeting Agustus ini juga masih sama aja, mengatur penghasilan harian tidak tetap yang dikelola dengan metode budgeting bulanan. Meski ada income tambahan, sengaja tidak dimasukkan ke budgeting ini karena dikelola oleh Pak suami sendiri untuk kebutuhan lain seperti budget buat orang tua, buat uang pegangan, dan kebutuhan lainnya. Alhamdulillah income untuk budgeting kali ini sebesar 2.850.000. Dari income ini aku akan bagi untuk dua kategori pengeluaran, untuk pengeluaran tidak tetap dan pengeluaran tetap ya teman-teman. Pokoknya aku atur aja sesuai kebutuhan, terutama untuk kategori pengeluaran tidak tetap itu aku dahulukan. Dan di sini kami masih 2 orang aja, jadi setiap pos budget kebutuhan juga nggak terlalu besar. Yang penting masih cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Dan untuk kategori posnya juga masih sama, belum ada perubahan dari pos belanja mingguan, belanja bulanan, pos gas dan galon, pos listrik, buat beli pulsa, buat beli bensin, ada juga pos untuk keperluan pribadi, untuk beli skincare atau body care atau kebutuhan lainnya. Kadang itu juga masih budgetnya tuh aku tambah dari uang pegangan. Terus ada pos fund buat budget jajan atau makan di luar. Dan terakhir ada pos dana tak terduga untuk budget pengeluaran tambahan ya teman-teman. Dan seluruh pos-pos ini sesuai apa yang kami butuhkan, dan untuk besarnya budget juga sesuai kebutuhan dan kondisi kami. Beberapa pos kadang budgetnya tuh berubah karena income pas lagi turun atau ada rencana pengeluaran yang berbeda. Jadi membuat rencana anggaran ini penting banget biar kita bisa membagi, menyesuaikan antara kebutuhan dan besarnya penghasilan. Lanjut, ini aku udah total untuk keseluruhan budget pos-pos kategori pengeluaran tidak tetap sebesar 1.850.000. Dengan income di bawah 3 juta, nggak bisa berharap kasih budget yang lebih besar lagi. Yang penting untuk kebutuhan budgetnya masih cukup dan juga bisa menyisihkan untuk pos tabungan. Rasanya udah bersyukur banget ya teman-teman. Dan yang penting juga bisa belajar fokus dulu, terus bisa konsisten belajar budgetingnya, buat belajar nabungnya. Semoga nantinya semua usaha ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik, bermanfaat untuk saat ini dan di masa depan nanti. Halaman pertama udah selesai dan sisa income-nya tadi masih 1 juta. Lanjut aku akan atur untuk budget dari pos-pos kategori pengeluaran tetap. Masih sama juga, aku catat untuk kategori posnya dan besar budgetnya. Dari 3 pos tabungan utama, kali ini untuk tabungan modal, aku kasih budget 50.000, untuk investasi sebesar 100.000, dan untuk tabungan dana darurat masih dapat 100.000. Jadi untuk tabungan aku sengaja pisahin antara tabungan utama dan tabungan sinking fund. Lanjut untuk dana servis bulan ini aku budgetkan 100.000 lagi, dana kesehatan 50.000, untuk sinking fund sebesar 300.000. Lanjut pos dana sosial itu 250.000. Jadi aku kurangin sedikit budgetnya karena sepertinya di bulan Agustus ini nggak ada jadwal kondangan. Dan pos terakhir untuk iuran sebesar 50.000. Dan total keseluruhan ini sebesar 1 juta ya teman-teman. Lanjut aku akan catat untuk kategori sinking fund, tabungan yang aku buat dengan target jumlah yang harus dicapai. Kalau untuk tabungan utama budgetnya hanya dari income, untuk sinking fund ini
bisa dari income dan kadang juga dapat dari penghasilan tambahan. Makanya aku biasa update di minggu kedua atau ketiga sambil berharap ada tambahan budget dari extra income. Dan budget plan Agustus sudah selesai. Pokoknya tiap kali budgeting dibikin jadi menyenangkan. Caranya kita buat yang mudah dan sederhana aja. Jadi biar nggak perlu waktu lama untuk melakukannya ya teman-teman. Biasanya aku buat jadwal evaluasi di akhir bulan dan budgeting di awal bulan. Atau teman-teman bisa menyesuaikan saat akan terima penghasilan. Intinya buat kategori kebutuhan dan besar budgetnya itu sesuai kondisi kita dan nggak harus mengikuti kategori dan budget orang lain. Lanjut buat juga tujuan keuangan jangka panjang ataupun jangka pendek, jadi biar kita tuh lebih mudah kasih budget untuk setiap tujuannya. Seperti untuk tabungan atau rencana pengeluaran di masa depan, nanti kalau udah tercapai pasti akan jadi lebih semangat untuk belajar budgetingnya. Dan yang terakhir, jangan lupa kasih reward ke diri sendiri karena kita udah bisa konsisten, udah disiplin dan berhasil melakukannya. Jadi tidak ada salahnya menyenangkan diri, yang penting tidak berlebihan dan budgetnya sesuai kemampuan. Dan misal budgeting yang kita lakukan masih sering gagal, harus tetap semangat. Kita bisa perbaiki dan terus berusaha untuk bisa berhasil sesuai dengan tujuan finansial yang ingin kita capai. Dan terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.